Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur ya di hari yang ke-10, minggu yang kedua kita ada di dalam tahun 2024 ini. Kita boleh bersama-sama datang berkebaktian doa di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan firman Tuhan, yaitu The Call to Intercession. Panggilan di dalam bersyafaat. Dan tema ini pada malam hari ini dirindukan menjadi awal di dalam bagaimana spirit kita untuk bersama-sama mengikuti setiap kebaktian doa yang ada di sepanjang tahun 2024 ini. Bahkan di tahun-tahun selanjutnya. Karena mengapa demikian? Kita mengetahui bersama bahwa tema tahunan gereja di tahun 2024 ini yaitu Growing in Mission. Bagaimana mengajak jemaat untuk bertumbuh di dalam misinya Tuhan. Dan misinya Tuhan ya adalah bagaimana kita bisa menghidupi dan memberitakan Injil. Nah, ini yang dirindukan ya lewat tema tahunan gereja begitu. Dan tentunya untuk kita menghidupi akan misi Tuhan, apalagi bertumbuh di dalamnya, biasanya ada yang dikenal harus ditopang dengan 3D. Nah, apa itu 3D? Selain dana dan daya, tentunya harus ditopang, bahkan itu menjadi nafas kita ya sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, yaitu 3D yang lainnya adalah doa. Dan panggilan untuk kita bersyafaat ini biarlah ini yang juga boleh menjadi spirit kita di dalam bagaimana kita rindu untuk growing in mission, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup sebagai murid Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh di dalam tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini, saya mau cerita begitu ya. Saya mau cerita. Jadi sewaktu saya remaja, sekarang juga belum jauh dari usia remaja, masih muda ya. Amin, Bapak Ibu. Oke, thank you, amin ya. Ya, jadi sewaktu saya remaja begitu ya, saya merenungkan satu topik begitu. Kan sering dikatakan bahwa pelayanan itu adalah seumur hidup begitu ya. Boleh di next. Ya, pelayanan itu dikatakan adalah seumur hidup. Tidak ada yang namanya pensiun di dalam pelayanan. Sekalipun kita tahu ya bahwa ada hamba Tuhan yang di emeritus, di emeritasi, begitu seperti homuse, laimuse, lalu juga di Pluit ada lomuse, begitu mereka sudah di emeritus begitu. Tapi kita tahu mereka tetap masih melayani. Karena dikatakan kalau emeritus itu adalah berarti tidak terlibat lagi di dalam struktur pelayanan yang ada di gereja. Tapi meskipun tidak terlibat di dalam struktur pelayanan di gereja, mereka tetap bisa melayani. Jadi sering dikatakan bahwa pelayanan itu seumur hidup. Tidak ada yang namanya pensiun di dalam pelayanan. Bahkan sering kita bersama-sama tahu kan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Selama ada kesempatan, kita itu melayani Tuhan. Nah, waktu saya remaja, saya merenungkan, oh iya ya, seumur hidup itu adalah melayani Tuhan. Tapi bagaimana kalau suatu waktu, boleh di next? Boleh bantu ya? Bagaimana kalau suatu waktu ya, saya ini karena penyakit kritis ya, penyakit yang begitu berat begitu, ataupun karena lanjut usia, saya itu akhirnya tidak bisa kemana-mana dan melakukan banyak hal lagi. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan di dalam ketidakberdayaan saya? Misalnya ya, saya hanya terbaring di tempat tidur begitu. Lalu saya merenungkan begitu. Pelayanan apa lagi yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Karena kan katanya pelayanan itu adalah seumur hidup kita begitu. Dan ketika waktu saya remaja merenungkan akan topik ini, ya jemaat yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya saya terbantu begitu di dalam satu khotbah hamba Tuhan yang menyatakan apa? Di dalam ketidakberdayaan kita, selagi kita bisa sadar, pelayanan yang kita bisa ambil itu salah satunya adalah sebagai pendoa syafaat. Boleh di next? Yaitu intercessor. Ya, yang bagaimana malam hari ini kita mau sama-sama renungkan begitu.
Ya, hamba Tuhan itu menyatakan apa? Meskipun kita di dalam masa krisis dan tidak bisa melakukan banyak hal lagi, kita tetap bisa melayani Tuhan. Kita tetap bisa mencari apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan dikatakan apa? Kita bisa menjadi seorang pendoa syafaat. Dan inilah juga hal yang memberkati saya begitu. Ketika waktu usia remaja saya mendapati akan jawaban ini. Bahkan jawaban ini pun yang sering saya pakai begitu ya. Ketika mengunjungi misalnya ada jemaat yang sakit kritis. Dulu saya ingat begitu ya, ada anak pemuda saya, ketua pemuda, Excel tahu begitu, yang terkena kanker stadium 4 begitu. Jadi udah gak bisa kemana-mana, tidak berdaya di rumah sakit begitu. Ataupun ketika saya mengunjungi para lanjut usia begitu ya, yang sudah tidak bisa datang ke gereja lagi. Misalnya kemarin ketika kita Christmas Carol bersama. Banyak kan orang tua yang kita kunjungi begitu. Dan mereka sering mengeluhkan begitu ya. Aduh, saya udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya udah useless begitu. Saya udah gak bisa melakukan apa-apa begitu. Dan dari jawaban yang saya dapat ini waktu usia remaja, inilah yang saya pakai juga begitu. Saya sering mengatakan seperti ini. Oke, saya datang kepada kamu, berdoa untuk sakitmu begitu ya, untuk masa kritismu. AI, susu, saya datang berdoa begitu ya di dalam sakit susu dan AI yang tidak bisa datang gereja. Tapi ya, saya mau katakan begini. Dalam masa kritis ataupun tidak berdaya, AI dan susu, rekan-rekan yang sakit tetap bisa melakukan pelayanan untuk Tuhan. Yaitu apa? Berdoa syafaat. Bisa mendoakan bukan hanya untuk dirinya yang bergumul pada saat itu. Tapi juga bisa mendoakan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Baik gereja, lingkungan, bangsa dan negara seperti yang sering kita lakukan. Di dalam kebaktian doa ini. Dan inilah yang saya pakai begitu. Tapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan perlu disclaimer dulu ya. Boleh di next. Ya. Melayani sebagai intercessor begitu ya. Sebagai pendoa syafaat. Bukan berarti hanya dilakukan saat kita itu sudah tidak bisa kemana-mana. Dan melakukan banyak hal lagi begitu. Jadi pelayanan sebagai pendoa syafaat ini bukan diperuntukkan kepada mereka yang sakit kritis ataupun mereka yang sudah tidak bisa kemana-mana dan melakukan banyak hal ya. Jangan Bapak Ibu nangkapnya seperti itu begitu. Tapi dari cerita saya ini, boleh di next begitu ya. Pelayanan pendoa syafaat itu yang saya mau nyatakan adalah apa? Dapat dilakukan dimanapun. Baik ketika kita di gereja dalam keadaan sehat, ataupun ketika kita di rumah dalam keadaan sakit, tidak berdaya begitu. Dan pelayanan sebagai pendoa syafaat ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang berusia lanjut begitu. Dan oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mau merenungkan satu tema yaitu the call to intercession, ya, bagaimana panggilan di dalam bersyafaat. Ini merupakan apa? Panggilan untuk setiap kita sebagai orang Kristen. Untuk datang belajar berdoa kepada Tuhan. Spiritnya adalah apa? Bukan hanya untuk mendoakan diri kita. Tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan orang lain. Banyak kebutuhan-kebutuhan sekitar kita. Yang kita bisa datang doa kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kita merenungkan akan tema di malam hari ini. Gitu ya, ini juga yang bisa menjadi spirit kita begitu. Ketika kita datang dalam kebaktian doa ya di setiap Rabunya begitu. Ya bersyukur ya, saya yakin jemaat yang terkasih yang hadir di malam hari ini adalah jemaat yang setia begitu untuk datang kebaktian doa. Tapi saya tahu juga begitu ya, ada yang datang kebaktian doa hanya untuk kebutuhan dirinya begitu. Saat bergumul misalnya dengan jodoh begitu ya, bergumul dengan sakit penyakit baru mau datang begitu, sungguh-sungguh datang berdoa. Atau datang berdoa itu saat ditugaskan aja begitu. Kalau pelayanan baru muncul di kebaktian doa. Kalau nggak ada dia ditugaskan, apakah tetap datang kebaktian doa begitu. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini yang mau diingatkan kepada setiap kita begitu ya. Ketika kita mau bersama-sama merenungkan panggilan untuk bersyafaat. Nah mengapa saya mengatakan inilah panggilan untuk setiap kita begitu. Di dalam sebagai murid Tuhan, sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Karena kalau kita melihat, boleh di next, ya,
Salah satu ayat yang paling terkenal begitu, yang pernah juga menjadi ayat firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus yang menasehati anak muridnya Timotius. Di situ di dalam nasihatnya begitu ya, di dalam pelayanan Timotius, Paulus pun pernah mengingatkan begitu. Paulus nggak mengatakan, oh iya kamu nanti bangun gereja ya di sana, di situ. Kamu harus melakukan pelayanan WL ya, berkhotbah begitu. Nggak langsung ke teknis begitu. Yang Paulus ingatkan. Tapi Paulus ingatkan kepada Timotius apa? Untuk terlebih dahulu berdoa. Mendasari akan pelayanannya kepada jemaat dengan berdoa. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang 1 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, Paulus mengingatkan begitu ya, Timotius di dalam pelayanannya. Kalau engkau ingin kuat di dalam perjalanan imanmu, dalam perjalanan pelayananmu, kalau kamu ingin melihat akan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan lewat pelayanan yang dipercayakan, maka yang pertama-tama hidupilah kehidupan doa. Bersyafaatlah di hadapan Tuhan. Dan inilah yang penting begitu ya bagi Timotius yang pada waktu itu menghadapi akan bagaimana bahaya penganiayaan, bahaya pengajaran palsu di tengah-tengah jemaat. Paulus menasehati anak muridnya untuk apa? Berdoa syafaatlah. Dan doa syafaat di sini ya yang dimaksudkan adalah berasal dari kata Yunani yaitu entheusis ya, yang artinya perantara begitu. Kalau di dalam bahasa Latin, boleh di next, itu berasal dari kata interceder, dan di dalam Inggris itu intercession begitu ya. Jadi sebagai perantara. Nah, ketika Timotius itu berusaha untuk belajar ya di dalam pelayanannya, mendasarinya dengan doa begitu, maka dikatakan apa? Engkau akan belajar untuk bergantung kepada Tuhan di dalam setiap tantangan di dalam pelayananmu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa jemaat pada waktu itu diancam dengan penganiayaan, diancam dengan pengajaran palsu begitu. Bahkan kalau di dalam bagian ini kita dapat melihat ya di dalam nasihat Paulus itu bagaimana Timotius gitu belajar begitu ya untuk menghindari setiap masalah dalam pelayanannya. Tapi kalau kita melihat lagi di dalam bagian yang lain ya, fungsi daripada doa syafaat itu bukan hanya sekedar untuk menghadapi masalah dalam pelayanan yang ada, tetapi juga belajar di dalam bagaimana melihat akan perkembangan pelayanan yang ada. Boleh di next? Ya. Di dalam Paulus juga menuliskan kepada jemaat Tesalonika begitu ya, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Di situ Paulus juga mengatakan begitu ya, ketika engkau berdoa syafaat, maka itu juga yang akan membantumu bukan hanya menghindari akan permasalahan dalam pelayanan, tetapi juga itu yang akan membantumu untuk apa? Bertumbuh, melihat akan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, mari bersama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Kalau kita misalnya ya mau mengkaitkan akan firman Tuhan ini dengan konteks tema kita yang seperti saya tadi bilang gitu, growing in mission. Kita rindu bisa bertumbuh secara misi dalam pelayanan gereja kita ini. Ya tentunya apa? Kita belajar juga untuk apa? Mendasarinya dengan doa. Karena doa, syafaat itu, bersyafaat itu, itulah juga yang akan mengajarkan kita dalam setiap tantangan pelayanan yang ada. Bahkan juga di dalam setiap kemajuan-kemajuan yang Tuhan juga mau percayakan di tengah-tengah gereja kita. Jadi apa artinya begitu ya menjadi seorang pendoa syafaat itu? Nah, boleh di next. Nah, artinya jadinya menjadi seorang pendoa syafaat itu adalah kita menjadi perantara. Seperti yang tadi saya bilang ya, artinya adalah perantara. Nah, perantara dalam hal apa? Yaitu tidak hanya membawa kebutuhan diri kita,
tetapi juga kebutuhan orang lain dan kebutuhan lebih luas, baik untuk gereja, lingkungan, bangsa dan negara, dan seterusnya. Kita mau datang begitu ya, tidak membawa ego kita semata begitu. Tetapi kita juga mau membawa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang ada di sekitar kita. Yang bukan karena suatu kebetulan ketika kita ditempatkan. Ketika kita ditempatkan mungkin Tuhan juga mau mengajak kita apa? Tolong doakan akan hal itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selain perantara itu adalah berdoa bagi kebutuhan yang lainnya, ini artinya apa? Perantara itu, pendoa syafaat itu adalah seorang yang datang mendekat, berdoa di hadapan Allah untuk menggantikan posisi orang atau yang lainnya begitu. Di dalam memohonkan akan permohonan kepada Tuhan. Inilah artinya sebagai pendoa syafaat begitu. Bahkan dikatakan seorang intercessor itu bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan begitu. Berdoa hanya sekedarnya. Tetapi di dalam spiritnya, di dalam motivasinya, di dalam hatinya itu ada kemauan untuk apa? Rela menyerahkan, melibatkan dirinya, bahkan membayar harga bagi yang didoakan. Tadi saya sudah mention begitu ya, dulu waktu saya di Makassar, ada anak pemuda begitu yang ketua pemuda yang terkena kanker stadium 4. Dan 4 bulan kemudian memang dia meninggal begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh kami, Komisi Pemuda begitu, sebagai teman-temannya di dalam mendukung dia. Kami pada waktu itu banyak berdoa, bahkan saya jadi sedih begitu ya. Kami banyak berdoa untuk dia, bahkan kami sering bergantian begitu ya, untuk datang ke rumah sakit menjaga dia. Dan apa yang lagi yang kami lakukan ya, selain bentuk bagaimana kami belajar untuk menjadi teman yang berdoa untuk dia, bersyafaat bagi dia. Bentuk kami rela membayar harga itu adalah kami puasa bagi dia. Berhari-hari memohonkan kesembuhan untuk anak pemuda itu. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah panggilan yang mau diingatkan kepada kita begitu. Ketika kita berdoa bagi yang lainnya, kita berdoa untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, Tuhan mau kita menghidupi akan panggilan ini, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Karena kenapa, jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Ini mengajarkan kita bukan hanya apa? Untuk ego kita, ya, mementingkan ego kita, tapi kita belajar juga melihat yang lainnya. Melihat akan rekan-rekan kita, apa kebutuhannya, apa yang dia perlukan untuk bertumbuh bersama. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika ini dikatakan adalah panggilan kita bersama, semua kita orang percaya, ini juga dikatakan apa? Ini panggilan ini kita tidak lakukan secara sendiri. Karena kenapa? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, boleh di next, begitu. Dikatakan apa? Bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus, ada Yesus yang menjadi perantara atau pembela bagi setiap kita orang percaya. Melalui penebusan Kristus, dialah yang telah menjadi perantara di dalam mendamaikan hubungan kita yang telah rusak oleh dosa bersama dengan Allah. Dan oleh penebusan Kristus, itulah di dalam perdamaian yang dia berikan, kita pada akhirnya apa? Tidak ada penghalang untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Yesus telah menjadi perantara bagi setiap kita. Bahkan dikatakan apa? Di dalam kehidupan yang kita yang telah ditebus ini sebagai murid-murid Tuhan, ada Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan apa? Roh Kudus bahkan mendoakan kita di dalam kelemahan kita. Tuhan tahu begitu ya, kita nggak mudah untuk berdoa syafaat begitu. Pada diri kita saja kita sering bisa lupa kan? Untuk mendoakan begitu. Kita bisa begitu struggle, bergumul begitu. Untuk membawa diri kita kepada Tuhan. Apalagi untuk membawa kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan yang lebih luas begitu. Gak mudah. Tapi lewat firman Tuhan pada hari ini mengatakan apa? Kita gak sendiri. Ada Tuhan. Ada Roh Kudus yang senantiasa berdoa di dalam kelemahan kita. Dan oleh karena itu kita baca kalimat yang kuningnya. Ya, 1, 2, 3 orang percaya.
1, 2, 3. Orang percaya dapat mengikuti teladan mereka dan menjadi perantara kepada Allah untuk orang lain ataupun kebutuhan yang lainnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang mau dinyatakan kepada setiap kita ketika kita bersama-sama pada malam hari ini diingatkan kembali panggilan di dalam bagaimana bersyafaat. Bagaimana menjadi seorang pendoa syafaat yang Tuhan juga rindukan bisa terjadi di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam setiap perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan melihat akan kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita bertanya juga kepada diri kita. Bagaimana kehidupan doa kita selama ini? Sudahkah kita belajar bersyafaat? Dengan sungguh-sungguh, baik ketika kita di gereja ataupun ketika kita di rumah. Apakah kita benar-benar menghidupi panggilan kita di dalam bersyafaat kepada Tuhan? Boleh next? Samuel pernah mengatakan begitu ya, ketika dia akan mengakhiri pelayanan, dia mengatakan kepada bangsa Israel, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Samuel sebagai pemimpin mengatakan apa? Kalau saya nggak menghidupi syafaat, apalagi berdoa bagi bangsa yang Tuhan percayakan, berhenti berdoa bagi bangsa yang Tuhan percayakan, maka apa? Jangan sampai aku berdosa. Jauhlah daripadaku untuk berdosa. Bahkan bukan hanya pemimpin ya, kalau kita bisa melihat bagian-bagian ayat yang ada ini begitu. Jemaat juga bisa mendoakan para pemimpin di gereja begitu. Para pemimpin yang ada di dalam pelayanan. Kalau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima, di situ dikatakan ketika Petrus berada di dalam jemaat, di situ dikatakan apa? Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi bisa saling mendoakan begitu ya. Bahkan di dalam bagian yang lain diingatkan begitu. Di dalam Efesus 6 ayat 18 di situ Paulus mengingatkan akan jemaat Efesus. Dalam segala doa dan permohonan, dalam segala hal ya, naikkanlah permohonanmu itu dengan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita melalui firman Tuhan pada hari ini belajar begitu ya. Sebagaimana yang tadi saya katakan, biarlah ini yang jadi spirit kita begitu. Untuk bersama-sama datang bersyafaat di hadapan Tuhan. Entah itu tidak hanya kita lakukan di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, tapi juga kita bisa lakukan begitu ya. Ketika kita bergereja, berkomunitas di tempat ini. Karena kita tahu begitu, bahwa Tuhan mau bekerja di balik setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Dikatakan apa? Ora et labora. Kita gak hanya sekedar bekerja, tapi berdoa. Dan di balik berdoa itu kita akan melihat apa? Biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalamnya. Nah, bagaimana kehidupan doa kita? Adakah kita belajar begitu ya, menjadi pendoa syafaat yang setia di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah mulai luntur begitu, mari kita diingatkan bersama di dalam panggilan ini. Apalagi kalau dikatakan, oh kami gereja mau growing in mission. Nah, ini mau diingatkan juga kepada setiap kita. Mari kita menopangnya di dalam doa. Agar pekerjaan Injil Tuhan itu, agar misi Tuhan itu, yang biarlah boleh terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, cerita terakhir, begitu ya. Ada seorang misionaris yang bernama James of Fraser yang hidup sekitar 1886 sampai 1938. Nah, James of Fraser ini ketika dia lulus sebagai sarjana teknik, dia pun menyerahkan akan dirinya begitu ya untuk pelayanan ke daratan Tiongkok begitu, ke China pada waktu itu. Dan James of Fraser ini melayani di daerah Yunan begitu kepada suku Lisu. Nah, ketika selama dia berangkat ke daratan China, dia melayani selama 6 tahun. Wah, ada tantangan begitu yang dia hadapi sebagai seorang misionaris. Di mana dia melihat begitu bahwa tidak ada pertumbuhan yang berarti begitu. Yang selama 6 tahun ini
dia telah kerjakan di China. Bahkan orang-orang yang dia injili begitu ya kepada suku Lisu itu begitu, banyak yang kembali kepada berhala-berhala mereka. Karena apa? Ketakutan begitu ya. Jangan sampai kalau aku meninggalkan sembayanganku begitu, aku akan diserang begitu dengan kutuk dan sebagainya. Banyak orang-orang yang pada waktu itu yang diinjili oleh James of Fraser yang mengalami akan hal itu. Bahkan dikatakan begitu ya di dalam pelayanan James of Fraser, kuasa kegelapan begitu sangat menyelimuti akan daerah yang ada pada waktu itu. Dan setelah 6 tahun pelayanan di sana, ya dengan tantangan yang demikian, dikatakan apa? James of Fraser itu mengalami yang namanya depresi dan sakit begitu. Karena stres begitu di dalam pelayanannya yang ada. Tapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di balik setiap masalah dan ini ya struggle yang dialami oleh James of Fraser begitu ya. Ternyata di Inggris tempat dia berasal begitu. Boleh di next. Ibu daripada James of Fraser ini ya, dia membentuk akan rekan-rekan begitu yang berdoa, yang bisa menjadi pendoa syafaat bagi anak yang terkasih. Dan ketika James of Fraser ini mengetahui bahwa ada ibu yang mendoakan, ada rekan-rekan yang mendoakannya di Inggris, maka James of Fraser ini apa? Dikuatkan begitu untuk bisa tetap maju di dalam pelayanan yang sulit. Dan kalau kita bisa melihat dari sejarahnya begitu ya, pada akhirnya suku Lisu itu di daerah Yunan itu bisa dimenangkan begitu. Bahkan dari suku Lisu itulah Injil dapat diberitakan di daerah China yang lainnya. Dan kalau kita melihat dari cerita ini begitu ya, bagaimana James of Fraser itu bisa dikuatkan dalam pelayanan, ya tidak lain dari apa? Dari ada kuasa doa. Ada ibu yang mendoakan James of Fraser ini untuk bisa tetap maju di dalam pelayanan yang ada. Bahkan dengan dirinya yang dikuatkan untuk tetap maju di dalam pelayanan, pada akhirnya apa? Kuasa doa itu menular begitu ke daratan China yang lainnya. Ya, di mana lewat suku Lisu yang dimenangkan oleh James of Fraser, pada akhirnya bisa memenangkan suku-suku yang lain, daerah-daerah yang lain. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam panggilan kita begitu ya, untuk dikatakan mari datang belajar bersyafaat kepada Tuhan meskipun gak mudah begitu. Mari saya katakan apa? Mari kita tidak melakukannya sendiri. Mari kita belajar menghidupi panggilan kita. Karena kita tahu apa? Ada Tuhan yang senantiasa akan menguatkan kita. Bahkan akan membukakan kepada kita begitu ya. Hal-hal yang Dia mau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Dan biarlah ini yang juga boleh menjadi spirit kita bersama gitu. Untuk belajar menjadi pendoa-pendoa syafaat di hadapan Tuhan. Ada satu lagu KPPK yang dari KPPK 278 yang dikarang oleh Audrey Mier yang berjudul When You Pray. Nah, lagu ini juga mengajarkan begitu ya, untuk kita tidak hanya berdoa untuk diri kita, tapi mari belajar mengingat yang lainnya. Mari belajar untuk mengingat kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang sepanjang umur hidup kita bisa melayani Tuhan lewat juga menjadi pendoa syafaat. Biarlah kita sama-sama melihat akan lagu ini dan kita nanti akan tutup dalam doa. Kalau kita tahu lagunya, kita boleh nyanyikan ya. Doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. 'Ku
This is why I pray, will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? Biarlah ini yang jadi spirit kita bersama di dalam bagaimana kita belajar untuk mengalami kasih Tuhan, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang juga boleh mengingatkan kami untuk belajar berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk tahun yang Engkau percayakan ini. Dan kami percaya Tuhan, ada perjalanan di balik iman kami yang mau Engkau nyatakan di dalam setiap kehendak-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami rindu mengalami Engkau, ketika kami rindu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu di tengah-tengah pelayanan ini, tolong ajarkan kami ya Tuhan untuk belajar berdoa, belajar menjadi pendoa-pendoa syafaat yang tidak hanya berdoa untuk diri kami, tetapi juga dapat berdoa untuk yang lainnya. Di dalam kami rindu ya Tuhan, mengalami kasih-Mu, mengalami Engkau saja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah ini yang juga boleh menjadi spirit kami bersama di dalam berkebaktian doa bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.